Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu dosen Bahasa Indonesia Ibu Husnul Khotimah MPD serta teman-teman sekalian. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, serta salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Doni Ulan Saputra, NPM 2112 5338 dari lokal 1A. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi keterampilan membaca. Langsung saja, apa sih itu pengertian dari keterampilan membaca? Keterampilan membaca adalah kapasitas seorang dalam memahami, menafsirkan, membaca, dan memecahkan kode bahasa pada teks tertulis. Dengan kemampuan membaca yang baik, seseorang bisa menyesuaikan dan menanggapi sebuah komunikasi tertulis seperti pesan, email, surat, dan sebagainya dengan lebih mudah. Penggunaan keterampilan membaca pada pembelajaran sangat penting karena bisa menunjang siswa dalam memahami materi dan menghindari kesalahpahaman. Dengan adanya keahlian membaca ini, peserta didik juga akan mampu menelan berbagai informasi yang nantinya akan memberikan output berupa pengalaman, wawasan, pengetahuan, dan perilaku yang baru. Selanjutnya yaitu tujuan membaca. Misi utama dalam membaca adalah untuk meraih informasi secara akurat dan baik dari sebuah teks. Dengan adanya tujuan atau misi dalam membaca akan lebih mengerti apa yang sedang atau akan dibaca. Berikut ada beberapa dari tujuan membaca. Yang pertama, menghayati keindahan isi pada sebuah teks. Yang kedua, membaca teks kepada peserta didik bisa membuat mereka lebih memahami sebuah bacaan. Yang ketiga, mengulas kembali pengetahuan yang telah lampau sehingga pengetahuan tersebut menjadi lebih solid. Yang keempat, mengkoneksikan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Yang kelima, mengumpulkan data sebagai tujuan untuk menyelesaikan laporan berbentuk tulisan maupun tulisan. Selanjutnya ada jenis membaca. Membaca diklasifikasi menjadi dua level, yaitu permula dan lanjutan. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada level permulaan. Adalah aktivitas membaca dengan cara membunyikan atau melafalkan kata dan kalimat dengan baik sehingga informasi terserap lebih efektif. Yang kedua, level lanjut. Syarat untuk bisa membaca level lanjut adalah membaca harus sudah terbiasa dengan keterampilan membaca permulaan. Dalam pelaksanaan, level lanjut merupakan cara membaca di dalam hati. Dalam penerapannya, keterampilan membaca ada dua kategori, yakni membaca dalam hati serta membaca nyaring. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang membaca nyaring. Membaca nyaring adalah metode membaca yang dilafalkan dengan lantang dengan suara keras serta harus cermat dan mengatur jeda dan tanda baca. Ini bertujuan agar para pendengar bisa menyimak dengan baik. Membaca nyaring dikategorikan menjadi dua, yaitu secara teknik dan estetik. Kedua keterampilan tersebut memerlukan artikulasi kata yang jelas, fasih, dan intonasi yang seimbang. Membaca teknik mengharuskan membaca harus jelas dalam hal artikulasi kata dan pemahaman mendalam mengenai isi bacaan. Membaca estetik
menekankan kepada kehalusan hati agar dalam pembacaan bisa terdengar indah. Pembacaan estetik sering diterapkan pada pembacaan puisi dan pembacaan Al-Quran. Selanjutnya ada membaca dalam hati. Teknik membaca ini dilaksanakan di dalam hati. Dalam prakteknya, pembacaan ini dilakukan dengan cara mata menghayati tiap baris tulisan yang sedang dibaca, sedangkan mulut tidak bersuara dan bergerak. Karena teknik ini dilakukan dan dihayati oleh seorang individu, maka pembacaan ini memiliki sifat yang personal. Membaca dalam hati sendiri terdiri dari bermacam-macam kategori, yakni kritis, intensif, cepat, apresiatif, dan ekstensif. Membaca intensif adalah aktivitas membaca yang dilaksanakan secara serius. Membaca secara intensif ini bertujuan agar membaca bisa membangkitkan keterampilan membaca dengan kritis. Selanjutnya ada membaca ekstensi. Adalah pembacaan yang dilaksanakan secara luas. Dalam praktiknya, membaca akan memilih berbagai macam bacaan yang bertujuan agar wawasan dan pengetahuan pada pembaca bisa direngkuh sehingga melahirkan pengetahuan baru dalam dan luas. Selanjutnya ada pembacaan kritis. Teknik ini bukanlah membaca untuk mengkritik, tetapi kategori membaca yang dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan, kehati-hatian, radikal, evaluatif, dan komprehensif. Selanjutnya ada membaca kreatif. Adalah aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh makna baru dari sebuah pengetahuan. Cara membaca kreatif adalah mengklasifikasikan setiap gagasan-gagasan yang ada lalu mengintegrasikan pengetahuan gagasan tersebut ke dalam gagasan yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, membaca cepat. Sesuai dengan namanya, digunakan untuk melaksanakan bacaan dengan jumlah halaman yang tebal dengan waktu singkat. Membaca cepat dilakukan dengan kecepatan 320 hingga 430 kata dalam 1 menit. Yang terakhir, ada membaca apresiatif. Adalah pembacaan yang bertujuan untuk menikmati sebuah keindahan teks, keindahan yang bisa dirasakan dengan hati dan penghayatan, sehingga pembaca dapat mengapresiasi gagasan yang ada dalam tulisan tersebut. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu keterampilan membaca. Apa sih pengertian keterampilan membaca? Keterampilan membaca adalah sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengapresiasikan, menyatakan, menyampaikan ide, pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan kepada orang lain sebagai mitra pembicara, didasari oleh kepercayaan diri, jujur, benar, dan bertanggung jawab, dengan menghilangkan masalah psikologis seperti malu, rendah diri, ketegangan, berat lidah, dan lain-lain. Selanjutnya ada tujuan keterampilan berbicara. Tujuan berbicara secara umum adalah karena adanya dorongan, keinginan untuk menyampaikan pikiran atau gagasan kepada orang lain. Sedangkan tujuan secara khusus ialah mendorong orang lain lebih bersemangat, mempengaruhi orang lain agar mengikuti atau menerima pendapat atau gagasannya. Menyampaikan secara informasi kepada lawan berbicara, menyenangkan hati orang lain, memberi kesempatan lawan bicara untuk berpikir dan menilai gagasannya. Pembelajaran dalam melatih keterampilan berbicara harus mampu memberikan kesempatan kepada setiap individu menyampaikan kemampuan berbicara dengan baik. Di sini ada keterampilan berbicara bagi peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kemudahan berbicara. Peserta didik harus dilatih untuk mengembangkan keterampilan berbicara agar terlatih kepercayaan dirinya dalam mengucapkannya. Yang kedua ada kejelasan. Untuk melatih peserta didik agar dapat berbicara dengan artikulasi yang jelas dan tepat dalam pengucapan. Yang ketiga ada bertanggung jawab. Latihan untuk peserta didik agar berbicara dengan baik dan dapat menempatkan pada situasi yang sesuai agar dapat bertanggung jawab. Yang keempat, membentuk pendengar yang kritis.
melatih peserta didik dalam menyimak lawan bicara dan mampu mengoreksi jika ada ucapan yang salah. Yang terakhir yaitu yang kelima, membentuk kebiasaan. Yaitu yang terakhir ada membentuk kebiasaan, yaitu membiasakan peserta didik dalam mengucapkan kosakata atau kalimat sederhana secara baik, dan ini juga harus dibantu oleh lingkungan sekolah atau guru pengajarnya. Jenis-jenis keterampilan berbicara yang pertama adalah bercerita. Bercerita adalah menuturkan suatu cerita secara lisan, walaupun bahasa cerita bisa berwujud karangan tertulis. Kebiasaan bercerita ini banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Pada waktu dulu, kegiatan bercerita lebih semarak dibandingkan masa sekarang. Selanjutnya, jenis-jenis keterampilan berbicara yang kedua adalah debat. Istilah debat tampaknya juga cukup dikenal di kalangan masyarakat. Terkadang ada ungkapan untuk seorang yang senang berdebat, maka disebut suka debat atau jago debat. Debat sebenarnya mirip dengan dialog. Debat berarti bertukar pikiran secara terbuka untuk membahas masalah yang masih merupakan pro dan kontra dengan memperhatikan aturan dan tata tertib tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis keterampilan berbicara yang ketiga adalah diskusi. Istilah diskusi dikenal terutama di kalangan kaum terdidik. Bagi kalangan kampus, diskusi adalah merupakan kegiatan yang dianggap lazim. Diskusi diartikan sebagai pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Diskusi kelompok biasanya ditandai dengan lebih terbatasnya jumlah peserta. Tingkat keformalannya kurang menonjol. Selanjutnya, jenis-jenis keterampilan membaca yang keempat adalah wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk diminta keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditanyakan pada layar televisi. Selanjutnya, jenis-jenis keterampilan berbicara yang kelima atau yang terakhir adalah pidato dan ceramah. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal, sedangkan ceramah merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum dalam situasi tertentu untuk tujuan tertentu dan kegiatan pendengaran tertentu. Selanjutnya ada teknik keterampilan berbicara. Yang pertama, teknik berbicara yang baik. Berbicaralah ramah kepada setiap orang. Perkataan atau artikulasi pun harus jelas agar tidak terjadi miscommunication. Perhatikan pula pemilihan kata. Meski bertujuan baik, jika salah berkata-kata maka tujuannya itu akan tidak dicapai. Yang kedua, teknik keterampilan berbicara adalah teknik berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum bukanlah soal bakat. Kemampuan tersebut bisa dilatih dengan kepercayaan diri masing-masing dan dikuasai bahan pembicaraan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melatih teknik pembicaraan di depan umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, tunjukkan antusias terhadap situasi dan pendengar. Yang kedua, lakukan kontak mata 5-15 detik. Yang ketiga, perhatikan senyuman agar lawan bicara fokus kepada kita. Selanjutnya ada teknik berbicara profesional. Seseorang profesional perlu mengenal teknik presentasi yang efektif terhadap 3 faktor penting yang perlu diperhatikan dalam berbicara secara profesional. Yaitu yang pertama ada faktor verbal, yang kedua ada faktor vokal, yang ketiga ada faktor visual. Ada teknik pembukaan dan penutup pembicaraan. Untuk mengawali suatu pembicaraan, biasanya kita mengucapkan selamat pagi, siang, atau malam kepada lawan bicara kita. Untuk memancing perhatian pendengar, lemparkanlah jokes ringan. Setelah itu baru ke topik utama. Akhir pembicaraan dengan ilustrasi dan summary hasil pembicaraan di dalamnya. Jadi jangan bicara dari A sampai Z. Sebaiknya diringkas sehingga orang mengerti dan tidak melupakan pesan atau inti sari pembicaraan dari kita. Selanjutnya ada faktor penilaian keterampilan berbicara. Yang pertama, faktor kebahasaan adalah ketepatan ucapan, penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai. Selanjutnya ada pilihan kata atau diksi. Yang selanjutnya ada ketepatan sasaran pembicaraan. Selanjutnya ada faktor non kebahasaan.
Yang pertama ada sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku. Yang kedua ada pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Yang ketiga ada kesediaan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat gerak-gerik dan mimik yang tepat. Yang kelima kenyaringan suara yang pas. Yang keenam kelancaran. Yang ketujuh ada referensi atau penalaran. Yang terakhir, yang kedelapan ada penguasaan topik. Itu saja penjelasan tentang presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan like, subscribe, dan komen yang ada di bawah.